Perkenalkan, nama saya Arnoval Furkon, Ketua Kelompok 3 Praktikum Penyuluhan Universitas Brawijaya tahun 2021 dengan NIM 19505010113019. Saya Muhammad Zaki Ubaidillah dari Fakultas Peternakan Angkatan 2019 dari kelompok 3 penyuluhan dengan NIM 1950100113020. Perkenalkan, nama saya Rina Yulianda Ningsih dengan 3 digit NIM terakhir 017. Perkenalkan, saya Restu Aditya Pratama dari kelas A dengan nomor NIM 195050100113021. Saya Muhammad Sofia Zamzami, nomor NIM 1950 50100113 Perkenalkan, nama saya Wendy Gundang Prakoso yang berasal dari kelas A Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya PSDKU Kediri dengan NIM 3 digit dari belakang yaitu 023. Perkenalkan, nama saya Naufal Jawahuddin Ramadan dengan nomor NIM 195050113022. Oke, kita masuk ke materi. Pasti dari kalian pernah mendengar apa itu penyuluhan. Penyuluhan menurut Gondoyowono adalah suatu penerapan yang menekankan pada suatu objek tertentu dan hasil yang diharapkan adalah suatu perubahan perilaku individu atau sekelompok orang. Adapun menurut Thesaurus Bahasa Indonesia, makna lain dari penyuluhan adalah penataran, pelatihan, pembelajaran, pengenalan. Dari kelompok 3, kami akan membahas pemberdayaan dan pengevaluasian masyarakat terhadap pengolahan limbah ternak sebagai pupuk organik. Limbah merupakan hasil buangan dari proses produksi hewan ternak itu sendiri. Limbah dalam peternakan melingkupi kotoran ternak. Limbah itu termasuk limbah organik. Limbah organik peternakan sebenarnya dapat diolah menjadi produk yang lebih berguna dan bermanfaat, yaitu dijadikan pupuk organik tanaman. Penerapan ini dengan pemanfaatan ini sangat dapat membantu masyarakat untuk mengolah limbah ternak menjadi pupuk organik yang berkualitas baik. Adapun poin-poin yang mencangkup penyuluhan yang akan kami laksanakan yaitu pertama, penyuluh limbah masyarakat yang dibawahi oleh Muhammad Zaki Ubaidillah, penyuluh limbah peternakan yang dibawahi oleh Restu Aditya Pratama, penyuluh pupuk organik yang dibawahi oleh Muhammad Sofi Adam Zami, penyuluh pengelompokan tani Wendy Gundang Prakoso, dan pengevaluasian masyarakat yang dibawahi oleh Rina Yuliandi Ningsih dan Naufal Jauharuddin Ramadan. Pada era sekarang ataupun masa sekarang, saya melihat pelaku usaha peternakan ataupun peternak
yang tak sedikit mengalami kesusahan dalam hal memanajemen limbah hasil dari ternak, mulai dari sisa pakan hingga kotorannya. Oleh karena itu, kami melakukan sebuah usaha penyuluhan agar dapat memecahkan masalah tersebut hingga akhirnya menjadi sesuatu yang barangnya tidak berguna menjadi barang yang berguna. Syukur-syukur dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun sebelum itu dilakukan, perlu diadakannya yaitu persiapan sebelum penyuluhan, yaitu menentukan tujuan untuk apa sih penyuluhan ini dilakukan, kemudian menentukan sasaran yang akan dituju, sasaran bagaimana yang akan kita tuju tersebut, kemudian mempersiapkan segala materi yang diperlukan, mempersiapkan alat peraga ataupun mempersiapkan segala sesuatu penunjang penyuluhan tersebut. Kemudian menentukan waktu dan tempat, serta adapun faktor pendukung diadakannya penyuluhan ini, yaitu timbulnya keresahan dari masyarakat yang kesusahan untuk mengolah limbah tersebut, hingga pada akhirnya penyuluhan ini akan dilakukan. Ya, yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang tingkat efektivitas daripada program penyuluhan, yaitu pengolahan limbah organik menjadi pupuk organik. Mengingat Kota Blitar merupakan kota yang sangat kaya baik dari sektor pertanian maupun peternakannya, maka dari hal ini kita bisa mengolah limbah-limbah peternakan yang sangat melimpah ini menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi petani. Dengan kita bisa mengolah limbah peternakan ini, maka kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat terutama peternak dan petani, baik dalam hal pendapatan maupun meningkatkan produksinya. Selain itu, secara tidak langsung dengan pengolahan limbah organik menjadi pupuk organik, maka secara tidak langsung pula kita telah menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk organik sangat aman, tidak berbahaya bagi tumbuh kembang daripada tanaman dan juga ekosistem yang ada di dalamnya. Namun perlu kalian ketahui pula bahwasanya pengolahan limbah menjadi pupuk organik ini lambat laun akan menjadikan sebuah kontribusi bagi seorang petani dan juga peternak, di mana kontribusi ini atau korelasi ini adalah bersifat positif, yaitu peternak akan menjual limbah peternakannya yang diolah tadi menjadi pupuk organik kepada petani, dan petani akan menjual hasil panennya berupa jagung maupun limbah pertaniannya kepada peternak untuk dijadikan sebagai pakan ternak, sehingga hal ini akan menyebabkan suatu perputaran roda antara petani maupun peternak. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok tani, baik itu pengertiannya maupun beserta dengan fungsinya. Oke, langsung saja pada materi. Pengertian kelompok tani adalah segerombolan petani yang dibentuk kelompok dan terkoordinasi. Jadi kelompok tani adalah beberapa petani yang dibentuk menjadi sebuah kelompok. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan mengkoordinasi para petani dalam mengalami perubahan. Nah, terbentuknya kelompok tani ini bisa dipengaruhi oleh kesamaan tujuan daripada petani itu sendiri ataupun yang lainnya.
Bila tidak ada kesamaan tujuan dibentuknya kelompok tani, itu akan menyulitkan terbentuknya kelompok itu sendiri. Jadi kelompok bisa terbentuk kuat, bisa kompak karena ada tujuan yang sama. Untuk manfaat dari kelompok tani itu sendiri, yang pertama yaitu memudahkan petani itu sendiri dalam mendapatkan informasi. Yang pertama, sebab di era digital yang sekarang informasi itu bisa diperoleh dengan mudah, tapi untuk pengaplikasiannya mereka masih membutuhkan contoh atau orang lain yang menjalankan hal tersebut. Jadi dibentuknya kelompok tani ini memang untuk memudahkan petani-petani itu menerima informasi dan melakukan perubahan itu sendiri. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu memudahkan petani dalam melakukan adopsi inovasi, baik itu mengenai teknologi ataupun teknisnya. Dalam pembentukan kelompok tani, karena kekompakan dari petani itu bisa memudahkan petani dalam mengadopsi teknologi tersebut. Seperti contoh pada kelompok A, kelompok tani A di tempat yang lain melakukan inovasi pertanian yang sangat banyak manfaatnya. Nah, kelompok tani ini mampu mengadopsi juga inovasi yang diadopsi kelompok lain. Artinya dalam pembentukan kelompok akan memudahkan petani dalam mengadopsi teknologi inovasi. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu mengenai pemasaran. Dalam pembentukan kelompok tani, pemasaran itu memang sulit ketika kita berada di lapangan. Umpamanya ada kelompok tani yang menanam tanaman A. Nah, di situ mereka hasil panennya dibeli oleh tengkulak dengan harga yang rendah, sedangkan petani lain menanam tanaman yang sama dibeli dengan harga yang relatif lebih tinggi. Nah, itu tadi akan menyebabkan keirian petani kepada petani yang lainnya. Jadi dibentuknya kelompok tani ini juga untuk update harga panenan. Ketika harga diupdate, tengkulak sudah tidak bisa lagi menipu harga dari petani. Soalnya dalam kelompok, kalau tanaman yang ditanam sama dengan waktu yang sama, maka harga yang diberikan itu juga tidak akan selisih jauh. Kalaupun selisih itu bisa sedikit. Tuh. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu agar terjadi kerjasama antar petani. Umpamanya ada petani A yang mempunyai ternak dan itu kotorannya banyak. Nah, itu bisa nanti bekerja sama dengan petani yang lainnya untuk masalah pupuk kandang. Jadi pembentukan kelompok tani ini juga bisa untuk mewujudkan kompleksitas dalam berusaha, terutama di daerah desa. Karena di desa mayoritas petani kan juga mempunyai tabungan. Nah, tabungan itu bukan berupa emas, bukan berupa harta-harta yang lainnya. Biasanya tabungan itu berupa hewan ternak. Nah, dari kotoran hewan ternak tersebut, bila adanya kelompok tani bisa dimanfaatkan oleh petani yang lainnya sebagai pupuk, dan disitulah akan terjadi korelasi antara kelompok tani yang satu dengan kelompok tani yang lainnya. Atau bisa juga terjadi korelasi antara kelompok tani dengan peternak. Karena peternak di desa itu sangat
bisa menggantungkan pakannya itu dari limbah pertaniannya. Umpamanya ada orang di desa itu memelihara sapi, dan sapi itu juga membutuhkan pakan, dan akhirnya yang terjadi adalah mereka memanfaatkan limbah pertanian seperti yang ada di desa saya, yaitu pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia terutama sapi. Nah, itu kan juga nantinya ada korelasi. Nah, pupuk kandangnya itu atau kotorannya itu juga bisa dimanfaatkan lagi untuk petani yang lainnya kalau peternak tersebut tidak memiliki sawah. Jadi dari kelompok tani ini memiliki banyak manfaat, terutama untuk korelasi antara petani dengan peternak ataupun sebaliknya, ataupun dengan petani yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Ubaidillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan limbah masyarakat sebagai pupuk organik. Apa itu limbah masyarakat? Limbah masyarakat adalah hasil buangan dari proses produksi, baik itu dari industri maupun yang berasal dari rumah tangga. Berdasarkan jenisnya, limbah masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah sampah atau limbah yang sifatnya mudah terurai. Sedangkan limbah anorganik yaitu sampah atau limbah yang sifatnya sulit terurai. Jadi anorganik ini kebalikan dari organik. Contoh dari masing-masing jenis limbah. Limbah organik contohnya kotoran ternak, sisa sayuran dan buah-buahan, daun-daun kering, dan lain-lain. Untuk anorganik contohnya seperti kantong plastik, botol, dan kaleng. Dalam pembuatan pupuk organik ini, limbah yang digunakan itu limbah organik, bukan limbah anorganik. Pupuk organik sendiri adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran, hewan, sisa sayur, atau limbah-limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa dengan menggunakan mikroba. Jadi dalam pembuatan pupuk organik ini itu melibatkan mikroba, kebanyakan menggunakan jenis EM4. Next. Untuk alat dan bahan dalam pembuatan pupuk organik yaitu alatnya ada alat pemotong, contohnya seperti chopper atau pisau, kemudian tempat penampung, alat pengaduk, dan wadah untuk melarutkan aktivator. Bahannya ada limbah sampah organik, tanah, aktivator seperti E4 dan air. Fungsi aktivator di sini adalah untuk mendekomposisi dari limbah-limbah organik yang sudah dikumpulkan itu tadi. Proses pembuatannya yang pertama yaitu cacah limbah organik hingga berukuran kecil-kecil. Semakin kecil semakin cepat pengomposan berlangsung. Yang kedua, ditambahkan tanah sebagai inokulan. Yang ketiga, larutkan aktivator dengan air. Aduk hingga rata, kemudian tuangkan pada bahan. Langkah keempat, masukkan ke dalam wadah pengomposan, kemudian ditutup rapat. Langkah kelima, aduk bahan-bahan yang sudah diproses tadi kurang lebih seminggu sekali agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Selama pengomposan, suhu akan naik. Tandanya mikroorganisme yang ada berada di dalam bahan-bahan tersebut bekerja. Langkah keenam, memasuki minggu ke-7-8, proses pengomposan sudah selesai. Suhu kembali normal. Untuk kompos yang baik, hasilnya akan berwarna kehitam-hitaman dan baunya seperti bau tanah.
Ini contoh gambar kompos yang sudah jadi. Warnanya coklat kehitam-hitaman. Next. Manfaat dari pembuatan pupuk organik ini yaitu meningkatkan produksi pertanian, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan produktivitas tanah. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Akan menjelaskan tentang limbah peternakan. Limbah merupakan suatu hasil buangan atau sisa dari hasil produksi baik industri maupun peternakan. Dalam dunia peternakan, ternak selain menghasilkan produk utama juga menghasilkan hasil lain yaitu berupa limbah. Limbah peternakan merupakan seluruh sisa buangan dari hasil usaha kegiatan peternakan, baik berupa limbah cair, limbah padat, maupun berupa limbah gas. Limbah pada dasarnya tidak dapat dicegah, namun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Limbah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal akan merusak lingkungan dan dapat mencemari lingkungan seperti mencemari air, tanah, dan juga dapat mencemari udara. Kondisi seperti itu sangat sering terjadi karena para peternak membuang limbah ke lingkungan sekitar tanpa dilakukan pengolahan yang sesuai. Pada ternak ruminansia, khususnya sapi, menghasilkan kotoran yang cukup banyak dalam seharinya. Pada sapi, menghasilkan kotoran sebanyak 12% dari ukuran bobot badannya setiap hari, atau sekitar pada sapi dewasa menghasilkan 24 kg kotoran setiap harinya. Pada peternakan rakyat, limbah dari kotoran ternak belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan peternak dalam proses pengolahan limbah secara lanjut. Dengan banyaknya limbah kotoran ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan. Kotoran ternak mengandung bahan organik, protein, dan unsur hara yang cukup tinggi sehingga bagus untuk digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Dengan dilakukannya pengolahan terhadap limbah atau kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang sembarangan. Pupuk organik. Pupuk organik adalah salah satu jenis pupuk yang terbentuk dari materi alami makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, maupun manusia. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006 tentang pupuk organik dan pembenah tanah, Pasal 1 Ayat 1. Pupuk organik dijelaskan sebagai pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau dari hewan yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk ini dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Adapun jenis-jenis pupuk organik antara lain yaitu pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk hayati, humus, pupuk sersah, pupuk organik cair, dan pupuk guano. Dari sekian banyak jenis pupuk organik, tetapi dalam penyuluhan ini kami akan membuat pupuk kandang sebagai tujuan dari penyuluhan. Karena pupuk kandang adalah salah satu jenis pupuk organik yang sering digunakan karena mudah didapatkan dan murah. Sumber dari pupuk ini berasal dari kotoran hewan ternak, khususnya sapi. Jenis pupuk ini efektif untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan karena mengandung banyak unsur hara atau nutrisi makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium, serta unsur mikro seperti magnesium, sulfur, kalsium, besi, natrium, molybdenum, dan tembaga.